warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Sekar Ayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah satelit yang terbesar yang dimiliki bumi. Kenapa bulan dibilang satelit bumi? Karena bulan itu mengelilingi matahari. Nah, bulan memancarkan sinar yang terang, tetapi sebenarnya itu bukan sinar dari bulan, melainkan dari cahaya matahari. Nah, bulan bergerak mengelilingi bumi. Nah, dampak dari pergerakan bulan itu ada 3. Yang pertama, ada rotasi bulan. Yang kedua, ada revolusi bulan. Dan yang ketiga, ada bulan mengelilingi bumi bersama matahari. Nah, untuk rotasi bulan. Rotasi bulan ini adalah perpindahan bulan pada porosnya. Biasanya ini sumbu bulan ini membentuk 88,8 km dan durasinya itu 27,3 sehari dalam putaran. Nah, yang kedua, ada revolusi bulan. Revolusi bulan ini peredaran bulan mengelilingi bumi dengan durasi 27,3 per harinya. Nah, di revolusi bulan ini bentuk lintasan bulannya ini menjadi elips. Dan yang ketiga ada bulan mengelilingi bumi bersama matahari. Nah, bulan mengelilingi bumi bersama matahari itu waktunya itu 1 tahun. Nah, ada karakteristik bentuk, gerak, serta fase dan aspek bulan. Nah, bulan itu bentuknya itu bulat. Bulan memiliki diameter 2,59 ml. Nah, atau bisa dibilang 1/4 diameter bumi. Nah, jarak bulan yang paling jauh ke bumi adalah 253.000 ml, sedangkan jarak terdekat bulan dengan bumi adalah 222.000 ml. Nah, di dalam sistem revolusi bulan mengelilingi bumi bersama matahari dengan rotasi yang sama. Jadi rotasi perputarannya itu sama. Nah, selanjutnya ada permukaan bulan. Yang pertama ada Tera. Tera ini terlihat lebih cerah atau terang. Di Tera itu terdapat kawah. Yang kedua ada Marta. Nah, di Marta ini hanya terdapat sedikit kawah. Di Marta itu juga ada lava yang basah. Nah, lembah di bulan itu memiliki panjang 1000 km. Selanjutnya ada gunung. Gunung di bulan itu bentuknya itu bisa mencapai 8.000 km. Nah, yang terakhir ada kawah. Biasanya ini kawah di bulan itu bisa mencapai 40.000 km dengan diameter 2-200 km. Nah, di bagian bulan juga ada yang namanya Maria atau laut. Jadi itu di Maria atau laut itu bentuknya itu agak gelap, halus dan datar. Di bulan itu tidak ada atmosfer, sehingga suhu di permukaan bulan itu berubah-ubah. Tidak adanya perambatan bunyi di bulan. Awan di bulan itu menjadi hitam atau gelap, dan tidak ada yang namanya biogeokimia di bulan. Selanjutnya ada karakteristik pada bulan. Nah, yang pertama itu
ada permukaan lunar. Nah, di permukaan bulan itu kan tidak memiliki atmosfer ya. Nah, karena suhu di atmosfer itu tidak ada, maka suhu rata-rata di bulan pada siang hari adalah 22 derajat Fahrenheit. Namun turun menjadi minus 243 derajat Fahrenheit pada malam hari, dan suhu yang paling terdingin di bulan adalah 397 derajat Fahrenheit. Selanjutnya ada sebuah kawah di permukaan bulan. Jadi itu di permukaan bulan itu tidak ada lempeng tektonik yang bisa menghancurkan. Nah, bentuk permukaan bulan ini unik. Nah, fitur permukaannya itu seperti mangkuk. Dan kenapa berbentuk mangkuk? Karena faktor dari meteoroid yang bertabrakan dengan bulan. Nah, sedangkan bagian-bagian yang paling terang di bulan bernama Terrae ini lebih tinggi dari Maria. Nah, Terrae adalah mineral silikat yang berasal dari endapan magma laut kuno dan membentuk awal kerak bulan. Nah, bagian dalam bulan ini sama kayak bumi, tapi bulan memiliki kerak yang berbeda, mantel dan inti. Nah, struktur bulan menunjukkan inti kecil logam yang berwarna kuning, mantel primitif yang berwarna orange, mantel tipis berwarna biru, dan kerak yang berwarna abu-abu. Nah, inti kecil bulan ini diameternya 600 sampai 800 km. Sebagian isi dari kerak bulan ini berisi mineral olivin dan ortopyroxene. Nah, besar kemungkinan juga adanya zat besi dan titanium di dalam mantel bulan. Nah, sedangkan kerak bulan ini terdiri dari batuan-batuan beku yang kaya akan oksigen, silikon, magnesium, dan aluminium. Selanjutnya ada fase bulan. Nah, fase bulan ini ada 8. Yang pertama itu fase bulan baru atau yang disebut new moon. Pada masa new moon ini bulan tidak terlihat alias warnanya gelap dikarenakan bulan itu terletak jauh dari matahari. Kenapa si bulan berwarna hitam? Karena sisi depan bulan itu mendapat sinar dan sisi belakang bulan tidak mendapat sinar. Jadi bulannya itu berwarna gelap pada fase bulan baru. Selanjutnya ada kuartir pertama atau 7/3/8 hari. Nah, pada fase ini penampakan bulan itu kelihatannya itu hanya setengah, dan tampak kanannya itu terlihat seperti bulan sabit karena hanya setengah yang mendapat bagian cahaya matahari. Nah, pada fase ketiga itu bisa dibilang fase purnama karena bulan, bumi, dan matahari itu letaknya sangat sejajar sehingga cahaya yang berada di matahari itu dapat memantul ke arah bulan dan bulan dapat memancarkan sinarnya ke arah bumi. Jadi bulan itu terlihat lebih terang. Nah, pada saat menuju ke
fase terakhir, bulan ini bentuknya itu akan semakin lama semakin terlihat semakin kecil dikarenakan seperti yang tadi awal, bulan tidak mendapatkan sinar matahari, atau bisa hanya dibilang yang terkena matahari hanya setengah saja. Sekian penjelasan dari saya tentang bulan sebagai satelit bumi dengan subjudul karakteristik bulan, fase bulan, gerak bulan, aspek bulan, dan bentuk bulan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.